10 itu udah kayak juara dunia kan. Wah, apalagi banyak media-media yang menurut saya lebay juga. Pasti yang satu grup dengan Bung Toel bilang seperti ini. Indonesia masuk grup neraka. Yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya? Ya. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya? Paling sering runner up-nya. Menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu. Minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita. Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin karena rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Jadi begitu menang satu kali aja itu hal yang luar biasa. Menang lawan Korea Selatan kan hal yang luar biasa tuh. Bahkan Bung Toel dan Bung Dwi ini juga pernah menyebutkan bahwa ini jangan-jangan kita sudah final nih. Di lawan Korea itu sudah menangan yang luar biasa. Nanti itu bisa jadi turun terus. Itu sudah peak moment kita itu ketika menang lawan Korsel. Akhirnya begitu juga gitu. Tapi kalau kata tadi Mas Hamdan kan ini follow the trend line. Ini kan ada prosesnya. Kalau kita bicara percaya proses gitu kan. Ya itu banyak kan tagar di media sosial seperti itu. Follow the process itu kan sebuah perkataan untuk menyembunyikan kekecewaan aja sih. Kita lihat aja prosesnya gitu. Tapi kan nggak menang-menang gitu. Timnas kita tuh kurang apa gitu. Paling sering masuk di final AFF. Tapi juara juga enggak gitu kan. Kan jadi itu pernyataan-pernyataan menghibur saja ya. Gimana tuh Mas Hamdan? Gini ya, not every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh milih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bisa 3 besar ya, perebutan juara ketiga di U23 itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under 23 we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. We are in the big games now. Ada sependapat dengan itu, Bung Toel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Jadi tapi jangan diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target dengan prioritasnya. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago. Bung Toel, saat ini posisi kita peringkat 4 Asia loh, Bung Toel. Apa perlu masih dibuktikan lagi bahwa kita harus juara AFF, Bung Toel? Harus dong. Harus ya? Harus. Jadi setiap piala itu ya, untuk seorang pelatih dan juga timnas. Iyalah. Itu sih penting menurut saya sih. Tapi bukan diplesetkan menjadi itu adalah prioritas dan tujuan atau target. Jangan diplesetkan. Tetap kita ingin Asia. Tapi kalau kita target Asia, prioritas Asia, masakan yang Asia Tenggara, kita nggak bisa dapat gitu. Kan itu. Baik. Bu Wiwit,
Komentar Anda nih, Bung Wiwit. Kita kan pencapaian kita luar biasa di tim U23, 4 besar Asia, Golden Generation kalau kata Pak Erick Thohir. Tapi ternyata masih harus dibuktikan dulu nih, kita harus juara AFF begitu. Karena kita baru menang pertandingan, belum jadi juara ya. Iya, bagaimana Bung Wiwit? Ya sebetulnya penting juga buat Sintayong ya, kalau misalnya dia masih lama nanti menangani tim nasional dan juga pemain-pemain sekarang. Karena biasanya kalau keran trofi itu udah terbuka, mentalnya itu udah beda. Kalau udah pernah juara, mentalnya itu udah beda. Dan itu diharapkan bisa mendatangkan trofi-trofi berikutnya. Kalau saya sih melihat harapan ke sana sih mungkin ada ya, karena saya nggak bisa bantah apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong kepada tim nasional kita. Tadi Bung Hamdan bilang kenaikan peringkat FIFA itu nggak main-main, 40 posisi. Bulan lalu kita menjadi negara dengan kenaikan peringkat paling tinggi sedunia. Bulan lalu itu. Kemudian mungkin satu contoh kecilnya adalah ketika kita sebelum ini selalu frustrasi menghadapi Vietnam. Kayaknya ketika kita masuk ke lapangan menghadapi Vietnam, kok bawaannya udahlah kalah ini pasti, paling nggak cuma maksimal imbang lah. Tapi kemudian Sintayong juga pernah ngerasain frustrasi kayak gitu ya, nggak pernah menang lawan Vietnam. Tapi kemudian sejak mungkin Piala AFF 2020 ketika dia bisa menahan Vietnam 0-0, kemudian sekarang 3 kali berturut-turut menang melawan Vietnam, ada rasa kepercayaan itu di saya, dan saya yakin juga masyarakat Indonesia juga mungkin merasa demikian bahwa kita sekarang udah bisa ngalahin Vietnam. Jangan-jangan Vietnam juga malah udah nggak bisa ngalahin kita dengan mengalahkan Korsel, Australia, apalagi dengan begitu, apalagi bukankah mental kita juga sebenarnya bisa lebih harapannya begitu dan ini tidak bisa lepas juga dari pemain-pemain yang naturalisasi, pemain-pemain keturunan yang kita datangkan, karena nyatanya faktanya adalah perubahan kita itu sangat signifikan ketika mereka ada di dalam tim. Jadi kreditnya bukan untuk STI aja dong. Iya, betul, buat Ketua Umum Erick Thohir juga dong. Kenapa nih Bung Thohir kok kayaknya alergi kalau saya bilang STI? Saya mau memproporsionalkan aja. Gitu loh. Karena perjalanannya kan jelas. Jadi kalau menang itu bisa ada sebutan menang kebetulan, menang karena keberuntungan. Nasib. Tapi kalau juara itu pengakuan. Oke, baik. Jadi kita masih perlu juara, bukan cuma menang pertandingan. Meskipun kita sudah ada pencapaian-pencapaian yang patut kita syukuri, Mas Hamdan, tapi sepertinya bapak-bapak di sini belum puas sebelum kita menjadi juara. Bagaimana pemerintah melihatnya? Jadi gini, kita percaya dengan proses, dan kadang-kadang proses itu tidak langsung serta-merta menang melawan misalnya Vietnam ataupun Thailand. Tapi faktanya kan juga kita 3 kali berturut-turut ya menang melawan Vietnam, Piala Asia, terus kemudian kualifikasi 2 kali berturut-turut, bahkan di kandangnya Vietnam sendiri dengan skor yang luar biasa. Jadi ini kita menunjukkan bahwa taji kita di level Asia Tenggara juga sudah mulai terbukti. Lawan Thailand belum kan Bang? Lawan Thailand betul. Tapi ini kita tidak bisa Piala AFF dengan Asian Cup is not apple to apple. Carabao Cup dengan Premier League itu nggak apple to apple. Silakan saja memenangkan Carabao Cup, yang penting yang Premier League yang juara siapa. Itu. Jadi Piala AFF ini kalau dalam skala prioritas apakah wajib atau sunnah ini? Ya kan? Ini skala yang harus dijelaskan. Karena Thailand dan Vietnam mengirimkan pemain kelas 2-nya di AFF sekarang karena mereka mengejar Asia. Dan apa yang dilakukan Sintayong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ. Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin, itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya, tanah kelahirannya Paul Pogba, itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat building club juga seperti itu. Mas Hamdan, tidak mengharapkan yang instan, tapi pemain naturalisasi dianggap adalah cara yang instan. Gimana itu? Jadi begini, di dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara.
Negara-negara lain sejak sejarah Piala Dunia 1930 itu menggunakan pemain diaspora. Persentasenya itu sekitar 10%. Jadi nanti di Piala Dunia berikutnya, di mana ada 40 tim, itu akan ada 1.100 atlet, dan 110 diantaranya itu adalah atlet diaspora. Yang lahir di luar dari tanah kelahirannya, kemudian dinaturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falcon Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Oke, menanggapi sebuah pernyataan yang sangat konyol dari manusia yang entah turun dari planet mana, yaitu Henry Satrio dan juga si Towel, Nguyen Van Towel. Mereka mempertanyakan prestasi apa sih yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong. Kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia tentunya kita sudah merasa bangga ya, keberadaan Coach Sintayong mampu membuat level permainan timnas Indonesia sudah berada di level Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Ketika Towel mengatakan bahwa Thailand itu sudah berulang kali juara AFF, namun ketika mereka berjuang di Piala Asia, toh pada akhirnya mereka tidak mampu. Artinya juara AFF mau 1000 kali pun itu tidak akan menjamin bahwa Anda bisa bersaing di level Asia. Ya, ini tentunya menyangkut skala prioritas. Skala prioritas dari Nguyen Van Towel adalah juara Piala AFF. Sementara skala prioritas dari Coach Sintayong adalah itu bersaing di level Asia. Dan itu sudah dibuktikan di mana ketika kemarin Piala Asia U23 timnas kita mampu ya sampai ke semifinal. Itu merupakan sebuah prestasi. Lalu muncul pertanyaan konyol dari Henry Satrio bahwa prestasi itu apa sih? Maunya Henry Satrio ini prestasi itu mengangkat sebuah piala. Ya, menurut saya sebagai orang awam, prestasi tidak semestinya harus mengangkat piala ya. Kita ibaratkan dalam dunia pendidikan, ketika ujian semester 1 saya mendapatkan nilai matematika misalnya 8. Kemudian pada semester berikutnya saya mendapatkan nilai matematika 9. Bagi saya itu merupakan sebuah prestasi. Ya, tidak harus saya menunggu atau mendapatkan juara pertama. Tidak seperti itu. Jadi sangat masuk akal ya, bahwa prestasi itu adalah sebuah peningkatan. Grafik yang menanjak itu yang dinamakan prestasi. Kalau prestasi menurut Henry Satrio harus dengan pengakuan sebuah piala, ya untuk apa ya Piala AFF? Saya kira akan lebih penting Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Ya, kita sekarang kan sudah melihat timnas kita sudah masuk ke ronde ketiga dan lawan-lawan itu sudah diketahui bersama. Tentunya posisi Indonesia saat ini sangat membuat Nguyen Van Towel CS itu sakit hati, iri, cemburu ya dengan keberhasilan yang sudah ditunjukkan oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir. 10 itu udah kayak juara dunia kan. Apalagi banyak media-media yang menurut saya lebay juga itu loh, masih level 140-an aja kayaknya udah jadi juara dunia. Ini iklim toksik ini juga yang harus kita ingatkan, jangan terus meracuni media-media pandit-pandit itu terus meracuni iklim sepak bola nasional kita menjadi tidak lebih baik pada akhir. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif ya, seolah-olah yang paling pintar ya. Gak ada yang paling pintar, semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja dulu ya. Kita lihat permainan dari timnas kita. Maka itu yang saya harapkan, jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh para pemain dan juga tentunya taktik
dari Sintayong. Sekarang ini kan Indonesia sudah masuk ke era baru ya. Artinya Indonesia juga sekarang sudah bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman, yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, tidak pernah saya duga sebelumnya. Ini adalah momen yang baik bagi kita semua juga untuk mendukung timnas Indonesia. Dan walaupun ya sekarang kalau saya melihat grup yang neraka banget ini, bagi Indonesia ya artinya peluangnya di atas kertas. Ya kan saya mengatakan di atas kertas. Ya kalau bagi saya hanya 30%. Untuk bisa lolos ke round 4, bukan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia sih dari grup ini menurut saya 10%. Untuk bisa lolos dari round 3 ya, ke round 3, sorry. Dari round 3 untuk lolos ke Piala Dunia menurut saya hanya 10% peluang. Tapi untuk lolos ke round 4 adalah 30%. Kita punya peluang itu. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Dan memang lawan-lawan yang akan dihadapin di round 3 ini adalah lawan-lawan yang tangguh. Semuanya teman-teman. Tidak ada tim yang lemah di grup C ini. Karena semua tim yang lolos ke round 3 sebetulnya adalah tim-tim yang kuat. Tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong, bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah. Tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat. Ya kan, bahkan pada saat itu saya masih ingat setelah pertandingan, pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari timnas Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. Bisa saja kita membuat kejutan. Jadi maksud saya juga gak salah kalau optimis, gak salah juga, tapi kita juga jangan over ekspektasi. Karena timnas kita masih berkembang teman-teman. So this is a very good chance untuk experience dari para pemain. Tapi selain itu juga mereka harus fight di atas lapangan. Iya dong. Walaupun lawan tim yang tangguh seperti Jepang ini, saya bicara tentang Jepang ini, ya jangan takut juga. Kemudian lawan Australia. Gak perlu takut juga lawan Australia. Walaupun memang Australia jauh di atas kita dong. Apalagi kalau kita lihat dari postur para pemain mereka kan tinggi besar, ya kan? Maksud saya ini jangan takut, artinya para pemain jangan sampai khawatir. Harus lawan dua tim yang kuat nih ya. Ya, kalau kita melihat secara peringkingan di grup C ya teman-teman, Indonesia itu menempati posisi terendah. Tapi saya melihat peringkingan itu hanyalah sebuah angka. Ya, itu sudah dibuktikan ketika di U23 kemarin kita bisa kok. Masa di senior sekarang kita tidak bisa? Saya yakin ya. Saya yakin 100%. Saya sangat optimis ya. Saya sangat optimis bahwa timnas kita mampu. Ya, setidaknya kita bisa mendapatkan 9 poin, 10 atau 12 kah? Posisi kedua itu keyakinan saya itu 80%. Itu keyakinan saya bahwa kita ketika bermain di GBK itu akan mendulang poin penuh. Bagaimana dengan keyakinan teman-teman? Ya tentunya kalau kita berbicara mental, ya tidak perlu diragukan lagi ya. Soal mental dari para pemain timnas senior ini, itu sudah diuji. Karena rata-rata materi pemain yang diisi itu kebanyakan bermain di Eropa. Artinya mereka sudah mengetahui. Ya walaupun di grup itu, grup C itu ada Australia, Jepang, yang merupakan langganan Piala Dunia ya. Tapi Indonesia yang sekarang bukan Indonesia yang dulu. Itu yang perlu dicatat. Oke guys, coba kita hitung ya peluang Indonesia menuju ke ronde 4. Bisa nggak nih kalau misalnya grupnya begini nih. Kita kan udah ketahuan di grup C ya. Ketemu sama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, sama Cina nih. Kalau lawan Jepang ya optimis aja lah, kandang tandang kita nggak dapat poin lah, dikalahin sama mereka ya. Sama Australia juga kosong. Sama Arab Saudi kita kalah di kandang dan kita bisa tahan seri mereka itu 1, jadi kita dapat curi poin di sini 1 ya. Sama Bahrain di GBK sama Cina, feeling aku sih kita bisa menang dan di kandang seri nih. Jadi kita dapat 9 poin. Yang aku rasa harusnya bisa sih kita dapat peringkat 4. Jadi feeling aku itu peringkat 1 Jepang, Australia 2 apa sama Arab gitu ya. Peringkat 2 Australia, peringkat 3 Arab Saudi. Nah di peringkat 4-nya ini nih cukup nggak sih ya kalau 9 poin nih kita ke peringkat lolosnya. Itu doang sih yang ininya. Tapi aku berharap kalau poin realistisnya sih kalau bisa begini aja dipertahanin, harusnya kita bisa lolos sih ke ronde 4 ya, semoga lah. Soalnya kalau lawan Jepang sama Australia itu aku masih
realistis saja masih susah sih ngambil poin dari mereka gitu kalau berkaca di pertandingan selanjutnya yang sebelumnya sama komposisi pemain kita sekarang ya. Tapi ya semoga lah Indonesia bisa berjuang guys ya untuk mendapatkan poin di tandang sih. Kalau di kandangnya sama Bahrain sama Cina sih aku yakin sih kita bisa ngambil 3 poin dari mereka nih karena dukungan supporter kita juga kan. Ya semoga Indonesia bisa lolos lah guys. Amin ya, semoga Indonesia bisa lolos. Ini merupakan perhitungan yang sangat masuk akal ya terkait dengan poin-poin yang akan didapatkan kira-kira dari negara mana saja. Sebuah catatan penting yang mungkin harus dilakukan oleh Coach Sintayong adalah itu mempertajam lini serang. Itu yang harus diasah karena salah satu kelemahan timnas kita saat ini itu di posisi striker. Itu yang masih sangat kurang. Bahkan selama pertandingan beberapa pertandingan yang sudah dilalui itu kebanyakan yang cetak gol itu kadang dari back, pemain tengah, striker itu golnya sangat minim. Harapannya semoga itu sudah menjadi catatan ya bagi Coach Sintayong. Banyak dari kalian gak sadar konspirasi dari hasil drawing round 3 Piala Dunia. Australia, Jepang, dan Saudi Arabia selalu tergabung dalam grup perwakilan Asia Tenggara. Nasib tragis Thailand kita kilas balik di 2018. Thailand yang masuk ke round 3 tergabung dalam grup B bareng Australia, Jepang, dan Saudi Arabia. Vietnam juga berhasil masuk round 3 di Piala Dunia 2022. Bergabung dalam grup B bersama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Dari sini apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, kita lanjut. Timnas Indonesia masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru aja diumumin hasil drawingnya. Juga satu grup sama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Apakah ini cuma kebetulan yang terjadi secara 3 kali berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia? Apakah ini ada niat dari FIFA sengaja ya biar tim-tim dari Asia Tenggara itu tidak lolos? Atau gimana sih? Dari masanya Thailand ketika itu, kemudian Vietnam, itu negara-negara yang mereka dapatkan itu hampir sama. Jepang, Australia, sama Arab Saudi. Aku baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027 dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Grup neraka, buset, nggak nyangka kita bakalan bersatu dengan Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Ini di luar ekspektasi dan di luar harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Gila, ini tadi barusan kita lihat drawingnya ya, dan hasilnya cukup mengejutkan. Yang mana kita pengennya itu di situ ada Korea Selatan, baru Irak, dan Jordan. Tapi mereka berada di grup B guys. Kita di grup C, malah yang nyasar ke grup C itu, di grupnya Indonesia, itu ada Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Buset dah, ini jinggo-jinggo semua nih yang nyasar ya kan. Tapi nggak apa-apa. Positif. Nggak apa-apa karena jangan pesimis. Kita terhindar daripada Uni Emirat Arab karena yang di tempat kita itu ada Bahrain guys. Secara kalau dari teknikal dengan komposisi pemain kita nggak jauh beda dengan Bahrain. Tapi yang Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan kalau bagi saya teman-teman, grup C ini bukanlah grup neraka, tetapi grup neraka banget. Jadi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 3 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa saja lolos ke round 4. Karena untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini, maka harus menjadi juara atau juga runner up dari grup. Tapi untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bisa menempati peringkat ketiga atau juga 4. Dan menurut hemat saya bisa saja Indonesia menempati peringkat ketiga atau juga 4, why not? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi
kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola, apa saja bisa terjadi. Buktinya Georgia, ya walaupun ini di kejuaraan Euro, ya di kejuaraan Piala Eropa atau turnamen antar negara Eropa. Georgia yang merupakan debutan, pertama-tama tentu sangat mengejutkan mereka bisa lolos ke Euro, tapi di Euro mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka, para pemain mereka confident, sehingga mereka bisa membalikkan prediksi semua orang dan lolos dari fase grup. Jadi kenapa enggak? Indonesia juga lolos minimal ke round 4. Ya dong, baru nanti kemudian kita melihat peluang dari Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, kalau dari negara-negara yang ada di grup C ya teman-teman, prediksi saya itu setidaknya Indonesia bisa dapat sekitar lawan Jepang kita ambil 2 poin ya. Kemudian Australia kita 2 poin, Saudi Arabia 2 poin, kandang tandang ini. Jadi 2-4-6. Kemudian Bahrain itu kandang tandang kita menang ya sama Cina. Jadi 6, 12, 18, 20, 22. Lumayan ya, dapat 22 poin. Kalau Coach Sintayong pakai skema ini, lawan Jepang, Australia dan juga Saudi Arabia, pakai skema parkir bus ala Jose Mourinho, intinya dapat 1 poin. Pasti yang satu grup dengan Bung Toel bilang seperti ini, Indonesia masuk grup neraka, masuk grup berat. Wey, bukaan motomu wey. Ini kualifikasi Piala Dunia round 3. Ya. Semua grup berat semua, bukan hanya grup C saja yang berat. Betul. Kalau memang mau grup yang mudah, ikut aja Piala AFF. Benar juga. Ini kualifikasi ronde ketiga loh Piala Dunia, semua berat, grup A berat, grup B berat, grup C berat. Tapi saya yakin Indonesia akan menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, maka dari itu saya memohon kepada semuanya, seluruh pendukung timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia. Kita satukan tekad, kita satukan dukungan, kita satukan doa untuk perjuangan timnas Garuda, untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Ingat, tidak ada di dunia ini yang mustahil jika Tuhan sudah ikut andil. Oke? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bola itu bulat, ya. Bola itu bulat. Jadi, tidak ada yang tahu kalau di Piala Dunia kali lalu Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman. Ya, tidak ada yang tahu baru-baru ini Portugal bisa kalah dengan apa ya, Swiss atau apa itu. Artinya bola itu susah untuk prediksi. Belgia yang secara materi pemain sangat-sangat komplit, belum pernah juara dunia, belum pernah juara Euro. Artinya, ini tidak menutup kemungkinan bahwa timnas Indonesia mampu memberikan sebuah kejutan lagi, yaitu cukup sampai di ronde ketiga dan akan memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jangan lupa untuk share videonya ya. Terima kasih. Salam olahraga.